Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul athi'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, qul in kuntum, jika adalah kalian tuhibbunallah, mencintai Allah. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Yuhibbukumullahu, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu, dan Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul ati'ullaha war rasul, katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Fa in tawallau, jika kalian berpaling, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yuhibbul kafirin, tidak menyukai orang-orang kafir. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa sabar istiqomah di dalam menempuh program ini. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti biasa kita dalami satu ayat untuk kemudian menjadi ayat ini Quran Surat Ali Imran 31 sampai 32. Kalau kita dalami dalam tafsir Ibnu Katsir, jadi ayat ini Masya Allah, Allah memerintahkan kepada kita singkat ya. Jika kalian mencintai Allah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, syaratnya singkat, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Maksud ikutlah Nabi Muhammad SAW. Apa maksud fattabi'uni? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Quranul Azim juz 2 halaman 32. Beliau menjelaskan hadil ayatul karimatu hakimatun. Jadi ayat yang mulia ini menegaskan ala kulli man idda'a mahabbatallahi, atas setiap orang yang mengaku mencintai Allah. Walaysa huwa ala tariqatil muhammadiyah, sementara dia tidak berjalan dalam metode Nabi Muhammad SAW. Maka berdasarkan ayat ini, fa innahu kadzibun fi da'wahu fi nafsil amri, maka sesungguhnya orang yang mengaku mencintai Allah tersebut bohong di dalam pengakuannya pada perkara tersebut. Hatta yattabi asy-syar'al muhammadiyah, hingga dia mengikut syariat Nabi Muhammad, wad dinan nabawiyah, dan agama kenabian, fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi, dalam semua perkataan dan keadaannya. Ini perkara yang berat ya. Jadi kita boleh jadi mengklaim mengaku cinta kepada Allah, tetapi Allah tidak mencintai kita. Kapan itu? Ketika kemudian kehidupan kita tidak berjalan sesuai dengan metode kenabian, baik di dalam perkataan maupun keadaan. Boleh jadi sebagiannya sudah, tapi sebagiannya belum, maka masih dianggap fa innahu kadzib fi da'wahu, kata Imam Ibnu Katsir, masih bohong di dalam pengakuan. Maka kita berharap insyaallah kita semakin berupaya ya untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri, sehingga kita betul-betul diakui oleh Allah sebagai orang yang Allah cintai. Karena yang utama itu bukan kita mengklaim mencintai Allah, tapi apakah Allah mencintai kita apa tidak. Nah, ini yang paling penting kita pastikan ya. Kama sabata fi sahihaini, kama sabata fi sahihi, sunnah telah ditetapkan dalam kitab sahih an Rasulillah SAW, dari Rasul SAW, annahu qala, bahwa beliau bersabda, man amila amalan, siapa mengerjakan satu perbuatan, laisa alai amruna, yang tidak ada di dalam urusan kami, tidak ada dalam perintah kami, tidak ada dalam panduan kami, fa huwa raddun, maka perbuatan itu tertolak. Tertolak berarti tidak diterima ya, bisa berkonsekuensi kepada dosa ya. Kita berlindung kepada Allah, semoga kita terpenuhi syarat ya untuk kemudian fattabi'un ya. Ini kajiannya dalam, nanti bisa dibaca di kitab Min Muqawimat. Dan kalau itu kita dapatkan, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena sesungguhnya diinginkan oleh manusia dalam kehidupan itu
kelak sebenarnya dua perkara ini. Apakah Allah cinta kepada mereka dan apakah Allah mengampuni atas dosa-dosa mereka. Ya. Baik. Alhamdulillah, seperti biasa kita review dulu semua kaidah yang sudah kita pelajari, mulai dari isim dari sisi jenisnya, jumlahnya, maknanya, i'rabnya, kemudian dari sisi tarkib, apakah itu tarkib jar majrur atau tarkib idhofah, ya kita terapkan di dalam dua ayat ini. Ya, setelah itu kemudian kita coba tambahkan mudah-mudahan satu rumus lagi ya dari tarkib idhofah. Baik, sama-sama kita mulai. Qul, ini apakah isim atau bukan? Bukan isim ya. Kita tandai bukan isim. Nah, gitu ya. In kuntum, in ini juga satu kata ya, in. Isim atau bukan? Bukan. Kita lanjutkan, kuntum, isim atau bukan? Bukan ya. Kemudian bisa lebih cepat ya. Tuhibbuna, isim atau bukan? Kalau ada yang ragu boleh langsung tanya ya. Yakin bukan ya? Allah isim. Apa i'rabnya? Rafa, nasab atau jar? Nasab. Baca rafa. Allahu. Baca jar. Allahi. Baca nasab. Allah. Ya, kita lanjutkan. Fattabi'uni. Isim atau bukan? Bukan. Baik ya. Kita lanjutkan. Yuhibbukum. Isim atau bukan? Bukan. Ya, sementara kita gabung dulu, dia bukan isim ya. Baik. Allahu isim. Rafa, nasab, jar, i'rabnya? Rafa. Baik ya. Kita lanjutkan. Yaghfir. Isim atau bukan? Suaranya kurang sama. Isim atau bukan? Bukan. Alhamdulillah. Ya. Kita lanjutkan. Lakum Isim. isim. Yang mana isim di sini? Kum. Baik ya. Kum dari si makna ma'rifah nakirah. Ma'rifah. Dari si jumlah mufrad musanna jama. Jama. Kum kembali kepada dhamir apa? Antum. Antum ya. Kum kembali kepada antum. Jadi kum kembali kepada antum. Kalau ka kembali kepada anta. Kalau hu kembali kepada huwa. Ha panjang itu dhamir aslinya hiya ya. Kunna itu kembali kepada antunna. Baik ya. Mari kita wiridkan mulai dari huwa. Jadi gabungkan lakum ubah menjadi huwa, lahu ya. Baik, sama-sama. Huwa Lahu. lahu. Huma Huma. hum hiya Laha. huma Lahuma. hunna. Lahunna. Baik. Anta. Laka. Baik. Antuma. Lakuma. Antum. Lakum. Anti. Laki. Antuma. Lakuma. Antunna. Lakunna. Baik. Ana. Li. Baik. Ana. Lana. Ya. Nahnu. Lana. Lana. Baik, ya. Alhamdulillah. Baik. La di sini adalah huruf jar. Ketemu dengan kum. Apakah membentuk tarkib? Apa nama tarkibnya? Jar majrur. Baik ya, alhamdulillah. Zunubakum. Baik, ya. Jadi zunubakum tadi dari kata zunuba ketemu dengan kum ya. Zunuba ketemu dengan kum. Zunuba ketemu dengan kum ya. Zunuba itu isim atau bukan? Dari cirinya bukan ya. Tapi dari artinya dia memang isim. Baik. Jadi dosa-dosa kalian. Nah, ketemu lagi di sini dengan kum ya. Dhamir. Sekarang coba kita gabungkan dengan dhamir yang 14 ya. Kita gunakan kata kum. Maaf, zunuba ya. Tadi menggunakan li.
Ya, kita ganti dengan zunuba. Jelek tulisannya. Zunuba, ya. Kita ganti dengan huwa, jadinya apa? Gabungkan? Zunubahu. Taib. Ganti dengan huma? Taib. Ganti dengan hum? Ganti dengan hiya? Ganti dengan hiya? Zunubaha. Hiya? Huma? Hunna? Anta? Zunubaka? Antuma? Zunubakuma? Ya, jadi tinggal gabungkan zunuba dengan domir yang disebut, yang merahnya ya. Lanjutkan, antum? Taib. Anti? Antuma? Antunna? Ana? Zunubi. Jadi dosa-dosa saya zunubi ya. Nahnu? Taib. Udah mulai panas? Alhamdulillah ya. Baik. Kita mulai dari depan ya. Kasihan bila baru datang. Pinginnya dari belakang tadi. Ya. Jadi kita hormati juga. Baik ya. Jadi kita sebutkan domirnya. Jadi nanti Ustaz sambung ya dengan menggunakan isim zunuba. Insyaallah siap ya. Kita mulai dari hiya. Zunubaha. Baik. Ana? Zunubi. Anti? Zunubi. Baik. Anta? Zunubaka. Huwa? Zunubahu. Baik. Hum? Zunubahum. Huma? Zunubahum. Huma? Zunubahum. Huma? Zunuba? Huma. Sambungannya. Zunubahum. Huma. Jadi huma tidak ada perubahan ya. Jadi huma mau dia yang mudzakkar, mau yang muannas sama ya. Sebagaimana antuma ya. Antuma mudzakkar kamu berdua, antuma muannas kamu berdua perempuan sama, kuma tambahannya ya. Baik. Antunna. Dunuba bakunna. Antunna dunubakunna ya. Hunna dunubahunna. Ana dunubi. Nahnu Zunubana. dunubana. Baik. Huwa dunubahu. Hum hum zunubahum. Baik. Hiya ana siapa lagi? Oh ya, Sabudi ya. Zunubi. Anta zunubaka. Baik ya. Huwa zunubahu. Huma Zunubahum. huma berarti tetap dia. Zunubahuma. Zunubahuma. Baik, sama-sama kita ulang lagi. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana baik, ana zunubi. Jadi ba baris bawah tambahkan ya sukun, maka dibaca zunubi ya. Nahnu zunubana. Baik ya, alhamdulillah. Baik. Zunuba itu isimnya nakirah atau ma'rifah dari si makna. Nakirah. Ya, kenapa dia nakirah? Tidak ada alif lam. Baik. Kum nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Kenapa dia ma'rifah? Isim dhamir. Maka nakirah Digabungkan dengan ma'rifah.
Ya, isim nakirah ketemu dengan isim ma'rifah. Apakah membentuk tarkib? Baik, apa nama tarkibnya? Idhofah. Ya, maka cara menerjemahkan dosanya kamu. Jadi dia sudah menjadi makna baru ya. Jadi dzunuba dosa, dosa, kum kamu. Dua isim yang berbeda. Satu dosa-dosa, yang kedua kamu. Ketika digabung menjadi makna baru. Dosa-dosa kamu atau kalian. Ya, itu makna dari idhofah ya. Baik. Tanya lagi. Wallahu apa ya Arabnya? Rafa nasab jar? Rafa. Ghafurun. Isimnya nakirah ma'rifah? Nakirah. Ya. Dari sisi apa lagi? Ya Arabnya rafa nasab jar? Rafa. Apa tanda rafanya? Dhamma. Baca nasab. Ghafuran. Baca jar. Baik, sama-sama. Ghafurun. Ghafuran. Ghafurin. Baik. Terakhir, rahimun. Rahimun. Apa tanda isim di sini? Tanwin. Ya, nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Mudzakkar muannas. Mudzakkar. Rafa nasab jar. Rafa. Ya. Baca nasab. Baca jar. Sama-sama. Rahimun. Rahiman. Rahimin. Baik. Satu lagi kita lanjutkan. Qul isim atau bukan? Oh, ini tadi belum kita tandai. Baik, ya, bukan isim. Ati'u isim atau bukan? Bukan ya. Tidak ada tanda isim di sini, tidak ada mim, tidak ada tanwin, tidak ada alif lam, tidak ada ta marbutah. Baik. Allah jelas isim ya. Ar-rasula isim. Apa tanda isim di situ? Alif lam. Mudzakkar muannas. Ma'rifah nakirah. Apa tanda ma'rifahnya? Alif lam. Mufrad musanna jama'. Mufrad. Ubah jadi musanna. Baik. Atau baik, sama-sama. Rasulun. Rasulani. Rasulaini. Rasulun. Rasulani. Rasulaini. Baik. Fa'in isim atau bukan? Bukan isim. Tawallau bukan isim ya. Fa'inna bukan isim ya. Allah isim ya. La yuhibbu, yuhibbu isim atau bukan? Bukan isim ya. Terakhir al-kafirin isim. Apa tanda isim di sini? Alif lam. Mudzakkar muannas. Ma'rifah nakirah. Mufrad musanna jama'. Jama'. Baca dalam kondisi mufrad. Al-kafiru. Taib ya. Jadi dibuang tambahannya. Ini tambahan ya. Ya sukun dan nun baris atas. Jadi mufradnya al-kafiru ya. Al-kafiru sama-sama. Al-kafiru. Al-kafirani. Al-kafirani. Al-kafiraini. Al-kafiraini. Al-kafiru. Al-kafiru. Al-kafiruna. Al-kafiruna. Al-kafirina. Al-kafirina. Pertanyaan terakhir. Al-kafirina. Apa i'rabnya? Rafa, nasab atau jar? Jar. Jar. Baik ya. Atau boleh juga nasab. Baca rafa. Ulang lagi. Baca nasab. Al-kafirina. Baca jar. Al-kafirina. Baca rafa. Al-kafiruna. Baca nasab. Al-kafirina. Baca jar. Al-kafirina. Baik ya. Alhamdulillah. Makin lengket insyaallah ya.
Baik, kita perkuat kembali supaya sama paham. Ya. Bisa. Ya. Jadi secara cepat ya kita kuatkan pemahamannya bahwa bahasa Arab itu kuncinya kita memahami kata al-kalimah. Oh. Baik ya, jadi supaya semakin kenapa deh? Oh, kayak gini ya. Baik. Jadi bahasa Arab itu kuncinya memahami kata atau al-kalimah, susunan kata atau at-tarkib, al-jumlah atau kalimat ya. Kemudian kata dalam bahasa Arab atau kalimat ya, itu terdiri dari 3 isim, fi'il, huruf ya. Isim sederhananya dia kata benda ya. Kuncinya kita pahami dari cirinya dulu ya. Ada 6 ciri isim ya. Pertama diawali oleh huruf mim, diawali oleh ada tanwin, ada alif lam, ada ta marbutah, diawali oleh huruf jar, dan ada harfun nida ya. Berikutnya kita pahami pengelompokan isim. Yang paling utama 4 dulu. Pertama, pengelompokan isim dari sisi jenisnya, muzakkar, muannas. Dibaca muzakkar, muannas. Baik ya. Jadi cirinya pahami ciri muannas ya. Ciri muannas ada 2 yang paling mudah dipahami. Pertama ada ta marbutah di akhirnya. Yang kedua ada alif ta'nis. Ya, alif ta'nis rumah seperti rumah ya tanpa titik ya. Yang kedua isim muzakkar ya. Berarti selama tidak ada ta marbutah, tidak ada alif ta'nis, maka kemungkinan besar isim muzakkar. Baik. Itu dari sisi jenis. Yang kedua, pengelompokan isim dari sisi makna. Ma'rifah maknanya tertentu, nakirah maknanya tidak tentu. Dibaca ma'rifah, nakirah, ma'rifah, nakirah. Baik. Yang pertama, isim ma'rifah itu semua nama. Nama orang, nama benda, nama tempat ya. Yang sudah spesifik maka itu adalah isim ma'rifah. Yang kedua, semua isim yang pakai alif lam di awalnya. Ya, kita baca sama-sama. Baitun, al-baitu, masjidun, al-masjidu, rajulun, ar-rajulu, daulatun, ad-daulatu, kitabun, al-kitabu. Baik, jadi alif dan lam di awal itu adalah tambahan ya. Asal katanya kitabun ditambahkan alif lam menjadi al-kitabu. Ada kalanya dibaca jelas lamnya, al-kitabu. Yang kedua, mundur sedikit, daulatun ya. Daulatun. Jadi ad-daulatu asal katanya daulatun. Ditambah dengan alif lam, maka dibaca ad-daulatu ya. Karena dia hurufnya syamsiah, maka hurufnya masuk ke dalam. Bukan dibaca al-daulatu ya, tapi ad-daulatu. Jadi nanti silakan pelajari ada huruf qamariyah, huruf syamsiah ya, supaya nanti bisa membedakan kapan dimasukkan hurufnya, kapan lamnya dijelaskan. Ya, jadi silakan nanti di searching saja huruf qamariyah, huruf syamsiah ya. Jadi kalau kaf di sini hurufnya qamariyah, maka lamnya jelas al-kitab. Kalau dal syamsiah, ad-daulatu. Ra itu syamsiah, masuk ra-nya, ar-rajul. Kalau mim qamariyah, al-masjid. Nah, jelas lamnya ya. Ba itu jelas lamnya, al-baitu. Nah, ini nanti pelajaran tajwid ya, supaya bertambah ya. Kalau kita bahas di sini nanti kepanjangan. Baik. Maka kalau dia tidak pakai alif lam, maka isimnya nakirah. Pakai alif lam, isimnya ma'rifah. Baik ya.
Kemudian yang ketiga, semua isim dhamir, baik dia berdiri sendiri. Ya. Supaya lebih jelas tadi isim dhamirnya. Ya, kita awetkan lagi. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ana, nahnu. Baik. Hu, huma, hum. Hu, huma, hum. Baca sambung aja. Hu, huma, hum. Ya, huma, hum. Ha, huma, hunna. Ha, huma, hunna. Ka, kuma, kum. Ka, kuma, kum. Ki, kuma, kunna. Ki, kuma, kunna. Baik. Ya, sukun. Ya, sukun. Na. Na. Baik ya. Itu terus diwiridkan supaya terus lengket insyaallah ya. Baik, alhamdulillah. 3. Ya, semua isim dhamir, kata ganti termasuk artinya ya. Jadi huwa berarti dia laki-laki satu orang. Huma dia laki-laki berdua. Hum dia laki-laki bertiga. Hiya dia perempuan satu orang. Huma dia perempuan berdua. Hunna dia perempuan bertiga atau mereka perempuan. Anta kamu laki-laki satu orang. Kuma antuma kamu laki-laki berdua. Antum kamu bertiga laki-laki atau lebih. Anti kamu perempuan satu orang. Antuma kamu perempuan dua orang. Antunna kamu perempuan 3 orang atau lebih. Ana saya. Nahnu kami ya. Ana nahnu ya. Nah, khusus Allah sering menggunakan ana atau kadang juga nahnu. Bukan berarti Allah itu banyak ya. Itu bentuk dari ta'ziman ya. Bentuk dari pengagungan Allah untuk dirinya. Saya dalam Al-Qur'an inna nahnu nazzalna dzikra. Nah, ini nanti supaya tidak bingung ya, salah paham. Itu apa khususkan ya dari Allah ya ketika menyebut nahnu. Berikutnya isim isyarah, kata tunjuk. Ya. Hadza, hadhihi. Baca sama-sama. Hadza, hadhihi. Hadza, hadhihi. Dzalika, tilka. Dzalika, tilka. Haula'i, ulaika, haula'i, ulaika. Baik. 4 ya. Kelima, semua isim mausul, kata sambung, artinya yang ya. Kalau isyarah tadi artinya hadza, hadhihi ini. Zalika, tilka itu. Haula'i mereka ini, ulaika mereka itu. Baik ya. Kemudian isim mausul ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Sama-sama. Alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allai, allati. Baik ya. Kita lewatin untuk poin yang terakhir ya, walaupun kita sudah belajar tapi nanti setelah tarkib idhafah selesai baru kita tambahkan ya. Poin yang ketiga, pengelompokan isim dari sisi jumlah ya. Isim dari sisi jumlah dibedakan mufrad, musanna, jamak. Alhamdulillah ya. Saya sekali mendengar langsung lengket. Itu bedanya anak-anak dan yang pernah jadi anak-anak. Ya, tenang aja. Anak-anak sekali didengar langsung ya. Masya Allah. Baik. Jadi isim mufrad, tunggal, musanna, 2, jamak, 3 atau lebih ya. Bagaimana mengubah mufrad menjadi musanna? Polanya 2. 1, tambahkan alif dan nun baris bawah, atau tambahkan ya sukun nun baris bawah sebelumnya huruf baris atas. Kita baca sama-sama. Rajulun, rajulani, rajulaini, mar'atun, mar'atani, mar'ataini, baitun. Lanjutkan. Baik, muslimun, baik, kafirut, rajulun, mar'atun, mu'minun. Baik ya.
Kemudian kita mengubah isim mufrad menjadi isim jamak. Ada 3 kelompok isim jamak. 1 jamak taksir ya. Jamak yang polanya tidak beraturan, maka nanti menetapkannya dengan kamus ya. Yang perlu kita pastikan membentuk jamak dari isim mudzakkar yang polanya beraturan ya. Namanya jamak mudzakkar salim. Polanya tambahkan 2, 1 waw sukun dan nun baris atas, yang kedua ya sukun dan nun baris atas. Baca sama-sama. Muslimun, Muslimun, muslimuna, muslimuna, muslimina, muslimina, kafirun, kafirun, kafiruna, kafiruna, kafirina, kafirina, mu'minun, mu'minun, mu'minuna, mu'minuna, mu'minina, mu'minina, mujahidun, mujahidun, mujahiduna, mujahiduna, mujahidina. mujahidina. Baik ya. Berikutnya mengubah isim mufrad menjadi jamak muannas salim ya. Polanya hanya 1 ya, menambahkan alif dan tak tanis, 1 baris depan atau yang satunya baris bawah. Muslimatun, 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 muslimatin, muslimatin, mu'minatun, 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 mu'minatin, mu'minatin, kafiratun, 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 kafiratin, kafiratun, mujahidatun, 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 mujahidatin. mujahidatin. Baik, jadi kuncinya tak marbutahnya ganti dengan alif dan tak tanis. Jadi tak marbutah ganti dengan alif dan tak tanis, bisa baris depan, bisa baris bawah. Kapan dia baris depan, baris bawah, maka itu topiknya i'rab ya. Maka kelompok yang keempat, pengelompokan isim dari sisi i'rab, cara membaca perubahan akhir kalimat isim disebabkan oleh amil ya, perubahan faktor tertentu yang memasukinya. Ada 3, rofa, nasab, jar ya. Rofa, nasab, jar ya. Untuk isim mufrad maka tanda rofanya baris depan, tanda nasabnya baris atas, tanda jarnya baris bawah. Rajulun, baca rajulun, Rajulun, rajulan, rajulan, rajulin. rajulin, Mar'atun, mar'atun, mar'atan, mar'atan, mar'atin. mar'atin, Baitun, baitun, baitan, baitan, baitin. baitin. Baik, sekarang baca rajulun sesuai dengan permintaannya. Baca rofa, rajulun. Rajulun, Baca rofa. rajulan, Baca nasab. rajulan, Baca jar. rajulin, Baca nasab. rajulan, Baca jar. rajulin, Baca rofa. rajulun. Baik, sekarang kita pindah isim musanna. Tanda rofanya alif dan nun baris bawah, tanda nasab dan jarnya sama, ya sukun nun baris bawah ya. Rajulun menjadi rajulani rofa, menjadi rajulaini kalau nasab dan jar. Baik, baca rofa rajulun. Rajulan, Baik, baca nasab, rajulaini, baca jar. rajulaini, Baik, sekarang baitun, baca rofa musanna. baitani, Baik, baca jar, baitani, baca nasab, baitani, baca jar, baitani, baca rofa. baitani, Pindah ke mar'atun, baca rofa, mar'atani, baca jar, mar'atani, baca rofa, mar'atani, baca nasab. mar'atani. Baik ya. Kemudian untuk jamak mudzakkar salim, maka tanda rofanya waw sukun nun baris atas, tanda nasab dan jarnya sama, ya sukun nun baris atas ya. Muslimun, muslimuna, muslimina, muslimina. Baik, baca rofa muslimun, Muslimun, baca nasab, muslimina, baca jar, muslimina, baca nasab, muslimina, baca jar, muslimina, baca rofa. muslimuna, Sekarang ganti dengan kafirun, baca jar, kafiruna, baca jar, kafirina, baca nasab, kafirina, baca rofa, kafiruna, baca jar. kafirina. Baik, kita pindah ke jamak muannas salim. Tanda rofanya baris depan, tanda nasab dan jarnya baris bawah, tambahan alif dan tak tanis. Kita ganti dengan muslimatun, baca rofa, Muslimatun, baca nasab, muslimatin, baca jar, muslimatin, baca nasab, muslimatin, baca jar, muslimatin, baca rofa. muslimatun. Baik ya, alhamdulillah. Berikutnya kita masuk kepada topik
tarkib ya. Tarkib yang sudah kita pelajari dua. Satu tarkib jar majrur ya. Tarkib jar majrur. Apa itu tarkib jar majrur? Tarkib gabungan dari dua kata. Satu huruf jar ketemu dengan isim yang i'rabnya jar, disebut isim majrur ya. Jadi gabungan antara huruf jar ketemu dengan isim, maka jadinya jar majrur. Apa ketentuannya? Setiap isim yang dimasuki oleh huruf jar maka wajib dibaca jar. Tanda jarnya sesuai dengan ketentuan tadi. Kalau dia mufrad baca baris bawah. Kalau dia musanna tambahkan ya sukun nun baris bawah. Kalau dia jamak mudzakkar salim tambahkan ya sukun nun baris atas, gitu ya. Kalau dia jamak muannas salim, alif dan ta tanis baris bawah, ya. Insyaallah. Selanjutnya kita akan perdalam malam hari ini tentang tarkib idhofah, ya. Halaman berapa sih itu? Tarkib idhofah 38. Baik, ya. Jadi tarkib idhofah itu adalah gabungan isim ketemu isim ya, isim ketemu isim. Ya. Maka isim yang pertama disebut mudhaf, isim yang kedua disebut mudhafun ilaih ya. Maka disebut dengan tarkib idhofah. Ya. Isim yang pertama mudhaf bisa dibaca rafa, nasab dan jar. Sementara isim yang kedua wajib dibaca jar. Ya, isim yang kedua wajib dibaca jar. Jadi ketika dua isim digabung membentuk satu makna baru yang berbeda dari makna dua isim sebelumnya, ya. Nah, rumus yang pertama yang sudah kita pelajari, isim nakirah ketemu dengan isim ma'rifah, ya, tanpa mempedulikan mudzakkar muannasnya. Isim nakirah ketemu isim ma'rifah, ya. Isim nakirah yang pertama bisa dibaca rafa, n nasab, j jar, ya. Sementara isim yang kedua mudhafun ilaih, ya, isimnya ma'rifah wajib dibaca jar. Ya, wajib dibaca jar. Baik, mari kita perhatikan berapa gabungan kata berikut. Rasulun. Baca sama-sama. Rasulun. Rasulun. Allahu. Allahu. Baik, Rasulun nakirah. Ya. Allahu nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Kita gabung Rasulullahi. Rasulullahi. Baca sama-sama. Rasulullahi. Rasulullahi. Baik ya. Yang kedua ulumun. Al-Qur'anu. Al-Qur'an. Digabungkan ulumul Qur'ani. Baca sama-sama. Sama-sama. Ulumul Qur'ani. Ulumul Qur'ani. Baik, ya, ulumun nakirah, al-Qur'ani ma'rifah. Ketika digabung maka pastikan isim yang kedua wajib dibaca jar ya. Ulumul Qur'ani ya. Baik, kita lanjut yang ketiga. Warasatun. Al-anbiya'u. Al-anbiya'u. Maka kita gabung warasatul anbiya'i. Baca sama-sama. Warasatul anbiya'i. Warasatul anbiya'i. Warasatul anbiya'i. Baik. Warasatu nakirah, al-anbiya ma'rifah. Maka pastikan isim yang kedua wajib dibaca jar. Maka pastikan baca baris bawah kalau dia tunggal ya. Warasatul anbiya'i ya. Kita lanjutkan. Ummatun. Ummatun. Al-islamu. Al-islamu. Maka kalau kita gabung ummatul islami. Baca. Ummatul islami. Baik, ummatun nakirah, al-islamu ma'rifah. Maka ummatul islami membentuk tarkib idhofah. Jadi boleh dibaca idhofah saja ya. Atau kalau mau lebih rinci mudhaf, mudhafun ilaih ya. Jadi kalau mau diterjemahkan tadi rasulun seorang utusan, Allah Allah. Dua makna yang berbeda ya. Kita gabung Rasulullahi membentuk makna baru lagi, utusan Allah ya. Nah, itu namanya idhofah. Contoh yang kedua ulumun, ilmu-ilmu, sembarang ilmu-ilmu. Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Ketika digabung ulumul Qur'ani berarti ilmu-ilmu Al-Qur'an. Sudah menjadi makna baru dia, ya. Contoh berikutnya, warasatun, warisan. Sebuah warisan, ya.
al-anbiya'u, para nabi. Ya. Maka kalau kita gabung menjadi warasatul anbiya'i, menjadi warisannya para nabi, sudah menjadi makna baru lagi. Gitu ya. Itu namanya tarkib idhofah. Yang penting kita fokusnya sekarang bisa membacanya dulu, belum menerjemahkan ya. Nanti ada topik menerjemahkan. Karena cara membacanya pastikan i'rabnya tadi. I'rabnya itu rafa'kah, nasabkah atau jarkah. Nah, itu fokusnya ya. Nah, maka di sini tadi ditegaskan untuk isim yang pertama nakirah bebas dulu dibaca. Bisa rafa, bisa nasab, bisa jar ya, bebas. Nah, yang perlu dipastikan dulu isim yang keduanya wajib dibaca jar. Nah, itu ketentuannya wajib dibaca jar. Ya. Baris bawah kalau dia tunggal ya. Jadi ini semuanya saling terkait ya. Jadi kita belajarnya terus berjenjang supaya tidak ada yang loncat ya. Kalau loncat biasa patah kaki. Dan biasanya nggak mau maju lagi, langsung mundur ya, teratur. Nah, alhamdulillah kita lihat istiqomah ya. Ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Nah, belajar sakofah beda dengan training kan ya. Kalau training enak, ada takbirnya, ada pijit-pijitnya ya. Ini kalau pijit-pijit nanti waktu kita nggak cukup. Nanti di rumah aja. Baik. Nah, sekarang kita tambahkan apanya? Nah, termasuk ya yang tadi sering kita sebut ya, ketemu isim dengan dhamir. Ya, ini paling banyak kita temukan nih, isim dengan dhamir ya. Jadi dhamirnya bisa yang 14 tadi ya, sambungan. Ini tadi. Hu, huma, hum. Ini dhamirnya semuanya nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah, karena ada isim dhamir ya. Sementara kita gabungkan dengan kitabun, kitabun nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Maka kalau kita gabungkan isim nakirah dengan dhamir ya, maka itu juga membentuk tarkib idhofah. Nah, mari kita wiridkan lagi ya. Kitabuhu, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuhum, kitabuha, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuhunna, kitabuka, kitabuka, kitabukuma, kitabukuma, kitabukum, kitabukum, kitabuki, kitabuki, kitabukuma, kitabukuma, kitabukunna, kitabukunna, kitabi, kitabi, kitabuna, kitabuna. Baik ya. Jadi di dalam tarkib ketemu dia walaupun cuma satu di sini ya, tetapi dia adalah hubungan atau gabungan dari isim nakirah dengan isim ma'rifah dhamir, maka membentuk tarkib idhofah. Kitabun sebuah kitab. Hu itu adalah dia laki-laki satu orang. Kalau digabung kitabuhu menjadi bukunya, gitu ya, bukunya itu artinya ya. Berarti sudah makna baru ya. Itu namanya idhofah. Baik, insyaallah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan rumus yang kedua ya. Bolehlah kita istilahkan rumus sekarang ya, karena jenjangnya sudah meningkat. Nah, untuk idhofah ini memang terbentuk dari 5 rumus. Nah, Bapak ya. Nah, rumus yang kedua itu gabungan dari isim nakirah ketemu dengan isim nakirah. Nah, gitu ya. Kalau tadi idhofah itu adalah isim nakirah ketemu dengan ma'rifah. Asal nakirah ketemu ma'rifah itu pasti dia idhofah. Ya, pasti membentuk tarkib idhofah. Nah, rumus yang kedua, nah ini agak bertambah sedikit ya. Tenang aja bertambahnya apa ya. Nakirah ketemu nakirah, tapi ada catatan di dalam kurungnya non sifat. Nah, nanti kita dalami ya. Jadi isim nakirah ketemu lagi isim nakirah. Nah, itu juga membentuk idhofah. Ya. Kan tadi kalau kita melihat kalimat paling banyak isim gitu ya. Nah, itu boleh jadi diantaranya adalah tarkib gabungan 2 isim. Dan diantaranya membentuk tarkib idhofah. Ya, yang pertama nakirah ketemu ma'rifah. Ya, insyaallah tadi sudah kita latih ya. Isim nakirah ketemu isim ma'rifah. Makanya terus kita dudukan mana yang nakirah, mana yang ma'rifah. Nah, sekarang jenis yang kedua yang membentuk idhofah itu adalah nakirah ketemu nakirah lagi. Tapi syaratnya isim nakirah yang kedua itu non sifat. Maka itu membentuk tarkib idhofah juga. Ya. Isim yang pertamanya namanya mudhaf. Nah, ini mungkin bukan n ya, mudhaf. Isim yang kedua namanya mudhafun ilaih. Yang perlu dipastikan isim yang keduanya bacalah dengan i'rab jar. Nah, itu yang penting dulu ya, membacanya dengan kondisi jar. Berarti bacalah baris bawah kalau dia benar. Mari kita perhatikan di sini. Ghulamun nakirah. Ya, benar nakirah? Ya. Nakirah.
Rajulun nakirah ma'rifah? Nakirah. Ghulamun nakirah. Rajulun nakirah. Maka berdasarkan ketentuan rumus yang kedua, nakirah ketemu nakirah juga membentuk idhofah. Berarti dua ketentuannya. Baik, kita baca sama-sama. Ghulamun. Gulamun. Ghulamun. Gulamun. Rajulun. 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 Baik, kita gabung menjadi ghulamu rajulin. Gulamu rajulin. Baik, ghulamu rajulin. Gulamu rajulin. Baik. Berarti kalau ditanya kenapa dibaca rajulin? Karena kondisinya jar. Kenapa dibaca jar? Karena posisinya mudhafun ilaih. Atau kalau mau disingkat tarkibnya idhofah. Nah, itu juga boleh ya. Jadi yang sudah bisa kita pastikan di i'rabnya isim yang kedua. Isim yang pertama masih dalam 3 pilihan. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Maka bisa kita baca gulamun, bisa dibaca gulaman, bisa dibaca gulamin. Tapi isim yang kedua wajib dibaca rajulin. Tidak boleh dibaca rajulan atau rajulun. Kan pilihannya 3 tadi ya, sama-sama. Gulamun, Gulamun. gulaman, Gulaman. gulamin. Gulamin. Ya. Yang kedua rajulun, Rajulun. rajulan, Rajulan. rajulin. Rajulin. Maka kalau kita sambung gulamu rajulin Gulamu rajulin. atau gulama rajulin Gulama rajulin. atau gulami rajulin. Gulami rajulin. Kalau untuk sementara dalam belajar kita fokuskan rofaknya saja di depan ya. Itu isim pertama. Gulamu rajulin. Gulamu rajulin. Baik, kita ambil contoh yang kedua. Sahibun Sahibun. ilmun. Ilmun. Baik ya. Maka kalau kita gabung sahibu ilmin. Sahibu ilmin. Baik, sama-sama. Sahibu ilmin. Sahibu ilmin. Baik. Sahibu nakirah, ilmin nakirah. Nakirah ketemu nakirah membentuk tarkib idhofah. Rumus yang kedua. Ya, maka pastikan bacalah isim yang kedua berbaris jar ya. Sama-sama lagi. Sahibu ilmin. Sahibu ilmin. Baik, ya. Yang ketiga, kitabun. Kitabun. Kitaban. Kitaban. Kitabin. Kitabin. Nakirah. Ustadun. Ustadun. Ustadan. Ustadan. Ustadin. Ustadin. Maka kalau kita gabung, maka bacalah kitabu ustadin. Kitabu ustadin. Maka pilihannya hanya satu, ustadin ya. Kitabu ustadin, sama-sama. Kitabu ustadin. Kitabu ustadin. Kitabu ustadin. Kenapa dibaca ustadin? Karena dia jar. Kenapa jar? Karena dia mudhafun ilaih. Atau dia tarkibnya idhofah, boleh ya. Mana yang nyaman untuk menjadi analisanya ya. Yang penting punya satu jawaban dulu untuk kokoh ya, baru nanti detailkan. Baik. Jadi kitabun sebuah kitab, ustad guru. Ya, dua kata yang berbeda. Ketika digabung membentuk kata baru lagi. Berarti bukunya seorang guru. Gitu ya. Itu contoh yang ketiga. Sekarang kita lihat contoh yang keempat. Qubbatun. Sama-sama. Qubbatun. Qubbatan. Qubbatin. Masjidun. Masjidun. Masjidan. Masjidan. Masjidin. Masjidin. Baik. Qubbatun nakirah. Tidak ada alif lam. Masjidun nakirah. Tidak ada alif lam. Bertemu dua kata sama-sama nakirah, maka dia membentuk tarkib idhofah. Maka bacalah menjadi qubbatu masjidin. Sama-sama. Qubbatu masjidin. Ulang lagi. Qubbatu masjidin. Qubbatu masjidin. Qubbatu masjidin. Qubbatu masjidin. Kitabu ustadin. Kitabu ustadin. Sahibu ilmin. Sahibu ilmin. Gulamu rajulin. Gulamu rajulin. Baik. Jadi kalau kita lihat lagi ke atas, ilmu rajuli. Ilmu rajulin. Kitabuhu. Kitabuhu. Gulamu ahmadi. Gulamu ahmadi. Ahlul baiti. Ahlul baiti. Baik ya. Sahibul qarnaini. Sahibul qarnaini. Baik. Ikhwanul muslimina. Ikhwanul muslimina. Baik. Ummatul islami. Ummatul islami. Warasatul anbiya'i. Warasatul anbiya'i. Ulumul qur'ani. Ulumul qur'ani.
Rasulullahi. Rasulullahi. Baik, dua pola ya. Satu polanya nakirah ketemu ma'rifah, maka itu adalah idhofah. Pastikan isim keduanya baca jar ya. Yang kedua adalah pola dibentuk dari isim nakirah ketemu isim nakirah, maka juga membentuk idhofah. Pastikan isim keduanya dibaca jar. Ulang lagi. Ghulamu rajulin. Gulamu rajulin. Sahibu ilmin. Sahibu ilmin. Kitabu ustadin. Kitabu ustadin. Qubbatu masjidin. Kubbatu masjidin. Ahsanu taqwimin. Ahsanu taqwimin. Maliki yaumin. Maliki yaumin. Atau maliku yaumin. Maliku yaumin. Malika yaumin. Malika yaumin. Nah, itu tadi ya, pilihannya bisa rofa nasab jar untuk isim yang pertama. Isim yang kedua wajib dibaca jar ya. Supaya aman, baca saja dulu isim yang pertamanya baca rofa. Maliku yaumin. Maliku yaumin. Libasu kibirin. Libasu kibrin. Thawbu izzin. Sawu izin. Nizamu kufrin. Nizamu kufrin. Baik ya, dua cukup ya, insyaallah. Jelas? Ada pertanyaan dulu? Ada Ustaz. Silakan. Ini berarti kalau nakiroh sama nakiroh itu kan kalau sendiri-sendiri kan tanwin sama tanwin Ustaz. Ya, Berarti nakiroh yang pertama dihilangkan tanwinnya itu Ustaz. bagus ya. Itu pertanyaannya yang tanda paham ya. Jadi untuk isim nakirah, rofa nasab dan jarnya tidak dalam kondisi tanwin ya. Maka dibaca tadi ghulamu rajulin, ghulama rajulin, atau ghulami rajulin. Coba sama-sama. Ghulamu rajulin. Gulamu rajulin. Ghulama rajulin. Gulama rajulin. Ghulami rajulin. Gulami rajulin. Jadi tidak boleh dibaca ghulamun rajulin, tidak ya. Bukan juga ghulaman rajulin, bukan pula ghulamin rajulin. Jadi pastikan isim yang pertama yang bisa rofa nasab dan jar dalam kondisi tidak tanwin. Ya, itu ketentuannya. Sangat bagus pertanyaannya ya. Insyaallah menambah pemahaman. Baik, sama-sama lagi. Sahibu ilmin. Sahibu ilmin. Sahiba ilmin. Sahiba ilmin. Sahibi ilmin. Sahibi ilmin. Jadi yang penting kuncinya isim yang kedua wajib dibaca jar ya. Kalau dia tidak pakai alif lam, maka bacalah tanwin. Nah, itu kondisi tadi ya. Beda dengan yang di atas ini. Ilmur rajuli. Sama-sama. Ilmur rajuli. Ilmu rajulin. Kalau di bawah ini ghulamu rajulin. Gulamu rajulin. Baik, jadi kesimpulan besarnya kalau pakai alif lam jangan pernah dibaca tanwin. Gitu ya. Asal dia pakai alif lam tidak boleh lagi tanwin. Ya. Kalau dia tidak pakai alif lam, kemungkinan besarnya tanwin. Ada peluang, tidak selalu, ya. Itu silakan dibuat catatan kecil ya. Baik, alhamdulillah. Catatan yang kedua ada dalam kurung di sini, ya, non sifat. Berarti ada kemungkinan nanti nakirah dengan nakirahnya itu sifat isimnya. Nah, itu nanti kita bahas di dalam pertemuan selanjutnya ya. Tidak otomatis setiap isim nakirah ketemu isim nakirah itu membentuk tarkib idhofah. Nah, ini catatan kedua ya. Jadi, catatan pertama tadi setiap alif lam tidak boleh dibaca tanwin. Yang kedua, nakirah ketemu nakirah belum tentu idhofah. Harus dia isim nakirah yang kedua itu non sifat. Nah, ini nanti kita dalami ya dalam pertemuan selanjutnya. Tapi kalau ketentuan yang pertama pasti dia idhofah, yaitu isim nakirah ketemu ma'rifah. Tidak ada tarkib yang lain kecuali tarkib idhofah. Ya. Dimana dalam bahasa Arab itu ada beberapa kemungkinan, gitu ya. Jadi memang kita terus saja berjalan. Apa yang sudah dipelajari terapkan dulu. Nah, itu aja kuncinya, insyaallah. Ya. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan, yang ragu? Baik, kalau tidak seperti biasa kita lanjutkan perjuangannya supaya berkurang ngantuknya ya, karena keringatnya sudah mulai.
ini ada variasinya. Ada muzakkar muannas. Kita pakai ini. Kisahnya Maryam ya. Oke. Ini jatuhnya ke yang paling belakang. Yang duluan ya, ambil kesempatan. Insyaallah ini ketemu nakiro ma'rifah. Insyaallah ya. Jadi silakan bebas dipilih ya, isim. Nanti kita sama-sama dalami, gak usah khawatir ya. Stresnya dikit aja untuk ngeluarin keringatnya. Supaya nggak ngantuk. Silakan. Ustaz Asdi. Mim ba'din. Baik. Alhamdulillah. Ya, bila memilih ini ya, taib. Yang mananya isim? Ba'din, taib. Kenapa dia isim? Taib, alhamdulillah ya. Dari min tanwin. Nakirah ma'rifah? Ba'din, nakirah ma'rifah. Apakah ada alif lam? Tidak ada. Nakirah. Mufrad mudzakkar muannas? Apakah ada ta marbutah? Ada alif ta'nis? Mudzakkar muannas? Mudzakkar. Taib. Ya Arabnya rafa, nasab, jar. Jar. Apa tanda jarnya? Baris bawah. Taib. Ketemu dengan min. Apakah ada tarkib di sini? Min ketemu dengan ba'din. Min huruf jar atau bukan? Huruf jar ketemu dengan isim. Huruf jar ketemu dengan isim? Jar majrur. Berarti kalau ditanya kenapa dibaca ba'din jar? Baik, karena diawali oleh min. Bagus ya. Diawali oleh huruf jar, benar. Dua-duanya benar jawabannya. Diawali min benar, diawali huruf jar benar. Ya. Jawaban itu bisa A, B, C, D benar semua. Bisa juga kan? Baik, alhamdulillah. Silakan. Ustaz. Kurang tajam ya? Perbesar lagi. Baik. Yang penting pilih dulu. Silakan Ustaz. Walahu, baik. Benar. Wallahu. Langsung di sampingnya. Alhamdulillah. Allahu. Ya Arabnya rafa, nasab, jar. Rafa. Apa tanda rafanya? Baris depan. Baca nasab. Taib. Baca jar. Taib. Alhamdulillah. Itu yang penting ya. Di luar itu tidak kita bahas karena lafzul jalal. Ya. Taib. Alhamdulillah. Lanjut. Ya boleh. Yang mana duluan? Silakan sendiri. As-sami'u. Ya. As-sami'u. Apa tanda isim di situ? Alif lam. Muzakkar muannas. Ma'rifah nakirah. Ma'rifah. Mufrad musanna jama'. Jadi cara melihatnya kalau tidak ada tambahan alif dan nun, ya dan nun berarti kemungkinan besar mufrad ya. Baik. Terakhir ya Arabnya rafa, nasab, jar. Baca nasab. Baca jar. Baik, as-sami'i. Baik, ya, alhamdulillah. Lanjut. Ustaz Budi. Sami'un. Baik. Sami'un. Ya. Apa tanda isim di sini? Tanwin. Muzakkar muannas. Muzakkar. Ma'rifah nakirah. Rafa, nasab, jar. Rafa. Baca jar. Baca jar baris bawah. Baca nasab.
Sami'an. Nah, coba perhatikan di sini. Ya, ini sekedar untuk menguatkan pemahaman bersama ya. Allah tadi nakirah ma'rifah? Ma'rifah. Sami'un nakirah ma'rifah? Nakirah. Ma'rifah ketemu ma'rifah? Nakirah? Ada tarkib? Tidak ya. Itu kuncinya ya. Yang perlu kita dudukkan. Tidak selalu isim ketemu isim itu membentuk tarkib. Kapan membentuk tarkib? Baru dua yang kita pelajari. Nakirah ketemu ma'rifah. Yang kedua nakirah ketemu nakirah. Kalau ini ma'rifah ketemu nakirah, maka dia bukan tarkib. Apa dia? Tunggu jenjang berikut. Ya. Nah, itu untuk menguatkan ya. Insyaallah bersabar. Baik, lanjut. Silakan Ustaz, belakang. Baik. Al-alim. Alimun, baik. Bagus pilihannya nih, supaya lebih jelas nanti. Alimun. Kenapa isim? Tanwin. Muzakkar muannas. Muzakkar. Ma'rifah nakirah. Nakirah. Mufrad musanna jama'. Mufrad ya. Rafa nasab jar. Rafa baca nasab. Aliman baca jar. Baik, sekarang mari kita perhatikan. Alimun nakirah ma'rifah. Nakirah. Kita perhatikan di sini. Nakirah ketemu nakirah. Ya. Tapi di Al-Qur'an sama-sama barisnya baris depan. Ya. Berarti ini bukan tarkib idhofah. Gitu ya. Bukan tarkib idhofah. Kenapa? Karena Al-Qur'an bahasa Arab asli. Kita belajar bahasa Arab ya dari Al-Qur'an kita. Maka di Al-Qur'an disebutkan sami'un alimun, bukan sami'u alimin, ya. Berarti nakirah di sini adalah isim sifat, ya. Nah, nanti akan kita dalami. Alimun itu maha mengetahui, dia isim sifat. Sementara tadi ketentuannya dia baru membentuk tarkib idhofah kalau isim nakirah ketemu nakirah harus non sifat, ya. Nah, kalau begitu nanti nakirah ketemu nakirah sifat membentuk tarkib, ya, tapi bukan tarkib idhofah. Nah, itu nanti lanjutan berikutnya. Insyaallah, ya. Biasanya kita ragu kalau nanti dia tidak berbaris sempurna baru, ya. Nah, situ nanti perlu mendalami ini sifat atau tidak sifat. Nah, insyaallah ya, bersabar nanti sambil jalan kita akan dapatkan pemahaman. Baik, alhamdulillah. Lanjut. Imra'atun. Baik ya. Boleh. Karena memang ini tidak berbaris, boleh dibaca amra'atun, tapi yang benarnya imra'atun. Baik. Sekarang kita dalami. Kenapa dia isim? Tamar buta. Baik ya. Kemudian dari sisi jenisnya muzakkar muannas. Muannas. Dari sisi makna ma'rifah nakirah. Nakirah. Dari sisi jumlah mufrad musanna jama'. Baca musanna imra. Ya, terus. Baik. Lanjut satu lagi. Baik, sama-sama. Imra'atu. Imra'atani. Imra'ataini. Baik. Imra'atu i'rabnya rafa, nasab atau jar? Rafa. Baik, ya, alhamdulillah. Lanjutkan. Silakan. Az-zakaru. Baik. Az-zakaru. Baik. Apa tanda isim di sini? Alif lam. Baik. Kita dalami dari sisi jenisnya muzakkar muannas. Muzakkar ya, karena tidak ada tamar buta, tidak ada alif tanis. Dari sisi maknanya ma'rifah nakirah. Ma'rifah. Apa tanda ma'rifahnya? Alif lam. Baik. Dari sisi i'rab rafa nasab jar. Rafa baca nasab. Az-zaka Az-zakara baris atas baca jar taib ya. Jadi mengubah ru, ra dan ri. Rafa nasab jar sama-sama. Az-zakaru Az-zakara Az-zakari. Baik, alhamdulillah. Lanjut.
Asyaiton. Baris. Oh ini ya. Ini saya Agus. Asyaiton ya. Jelas isimnya ya. Ya. Apa tanda isim saya Agus? Alif lam. Baik. Muzakkar muannas. Muzakkar ya, tapi bukan setan itu laki-laki ya. Nah, itu makanya kita pastikan menjawabnya jenisnya muzakkar muannas ya. Jangan terjebak laki-laki perempuan. Karena ya nggak ada informasi lagi setan itu laki atau perempuan ya. Baik. Ini setannya syaitanul jin ya. Setannya jin bukan setannya manusia. Baik. Ma'rifah nakirah. Ma'rifah. Apa tanda ma'rifahnya? Alif lam. Baik. Apa lagi? I'rabnya rafa nasab jar. Jar. Apa tanda jarnya? Baris bawah. Pertanyaan terakhir, kenapa dibaca jar? Ya. Lihat, perhatikan ya. Kalau bisa ditanya kenapa, lihat kata yang mendahulunya. Nah, itu kuncinya. Kalau pertanyaan kenapa, lihat sebelum asyaitan kata apa di situ? Min ya. Min adalah huruf jar. Jadi ini barangkali ada yang ragu. Mina itu asal katanya min. Ketemu dengan dua sukun maka satunya diwasalkan, dilanjutkan. Jadi minasyaiton. Asalnya min ketemu asyaiton ya. Maka dilanjutkan minasyaiton. Maka alasannya tadi karena diawali oleh huruf jar, maka bacalah dia jar. Maka kalau nanti tidak berbaris sekalipun, maka pastikan asal ketemu dengan huruf jar, pastikan isimnya baris bawah. Ya, pastikan isim dibaca baris bawah. Insyaallah ya. Dan kalau di kitab Nizamul Islam biasanya ujung-ujung dari kata itu tidak dikasih baris. Nah, itu memang Syekh Taqiyuddin sudah melatih kita belajar bahasa Arab itu. Ya, itu sebenarnya ya. Nah, tujuannya setelah selesai kitab Nizamul Islam setahun masuk kitab kedua sudah tidak ada baris sama sekali. Nah, insya Allah ya. Mudah-mudahan setahun kita punya bekal lah untuk membaca yang tidak berbaris. Ya. Ini matiin aja. Ini kan baru pertemuan 9 ya. Baru 9, alhamdulillah. Lompatannya kalau setahun berapa? 64 ya. Ya, lama. 9 saja alhamdulillah sudah seperti ini. Maka optimis insya Allah ya. Alhamdulillah. Lanjut. Alimun baris al-alimu baik ya. Baik. Kenapa isim? Ada alif lam ya. Muzakkar muannas. Muzakkar. Ma'rifah nakirah. Ma'rifah. I'rabnya rafa nasab jar. Rafa. Apa tanda rafanya? Dhamma. Baca nasab al-alima. Baca jar al-alimi. Sekarang mari kita lihat. Ini tadi al-alimu maknanya nakirah ma'rifah. Ma'rifah. As-sami'u nakirah ma'rifah. Ma'rifah. Ma'rifah ketemu ma'rifah? Tidak. Bukan idhofah. Gitu ya. Ada tarkib yang lain. Jadi tarkib baru kita pelajari satu. Ya, setidaknya lebih dari satu ya. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Baik, lanjut. Silakan. Ba'duha. Baik ya. Ba'duha baris. Oh, yang pertama ya. Alhamdulillah. Ba'duha. Yang mananya isim? Keduanya. Baik ya. Jadi ba'du itu sebenarnya isim dari sisi makna ya. Ba'du dari sisi tanda dia bukan isim. Tidak ada mim di awalnya. Tidak ada tanwin, tidak ada tamarbutah, tidak ada alif lam, tidak ada huruf jar, tidak ada harfun nida ya. Ba'du itu artinya sebahagian, maka dia isim. Baik, sekarang kita dalami. Ya. Ba'du ketemu dengan ha. Ha nakirah ma'rifah? Ma'rifah. Ba'du nakirah ma'rifah? Nakirah, ya. Jadi ada isim ya. Ba'du nakirah ketemu dengan ha ma'rifah. Ya. Maka digabung menjadi tarkib idhofah. Ya. Jadi ba'du ketemu dengan ha. Ya. Jadi apa namanya? Ketika ketemu dengan dhamir sambungan seperti ini, ya. Berarti itu sebenarnya kata itu terdiri dari dua kata ya.
Tinggal persoalannya kata yang pertama itu isim, bisa fiil, bisa huruf. Jadi ini kunci dari domir ya. Jadi kita pertegas bahwa domir ini tadi dia bisa bersambung dengan isim, ya seperti tadi zunubun, ya bisa bersambung dengan huruf. Contohnya tadi min ya, minhu, ya huruf jar ya bersambung dengan huruf jar. Nanti juga bisa bersambung dengan fiil, ya insyaallah. Baik. Jadi di sini kita ketemukan ba'duha, tarkibnya tarkib idhofah, ya isim nakirah ketemu isim ma'rifah. Baik ya. Alhamdulillah. Lanjut. Silakan. Zuriyatan. Zurriyatan. Depan Awal. Masya Allah. Zurriyatan ya. Terlewatkan oleh semua ya. Zurriyatan. Baik. Kenapa isim? Tanwin. Tanwin. Satu lagi. Tamar buta. Nakirah ma'rifah. Nakirah. Muzakkar muannas. Muannas. Mufrad musanna jama'. Mufrad. Ubah jadi musanna. Baik atau baik sama-sama. Zurriyatun. Zuriyatun. Zurriyatani. Zuriyatani. Zurriyataini. Zuriyataini. Baik. I'rabnya rafa, nasab atau jar? Nasab. Nasab. Baca rafa, Zuriyatun. baca jar. Zuriyatin. Baik. Alhamdulillah. Lanjut. Batani. Baik ya, batani. Batani. Baik. Kenapa ini isim? Batani diawali oleh huruf jarfi ya. Baik. Batani. Ya. Nakirah ma'rifah. Nakirah ya. Muzakkar muannas. Muzakkar. Baik. I'rabnya rafa, nasab, jar. Jar. Apa tanda jarnya? Ni, taib ya. Kenapa dia dibaca jar? Fi ya. Diawali oleh huruf jar. Jadi kita perhatikan di sini batni. Ya, batni itu asal katanya dari batnun. Ya. Nah, kita ulang lagi. Batnun. Batnun ditambahkan dengan dhamir ana menjadi batni ya, batni. Jadi batnun itu perut ya, perut saya. Baik, mari kita wiridkan ya. Ganti dengan dhamir huwa, batnun, Batu. batnuhu. Batu. Baik, huma, Batu. batnuhuma, Batu. hum, hiya, batnuha, huma. Baik, hum, hunna, anta, antuma, batnukuma, antum, batnukum. Ya, latihan baca qalqalah sekalian ya. Anti, batnuki, antuma, batnukuma, antunna, batnukunna. Baik ya. Ana batni. Nah, ketemu tadi ya. Ana batni ya. Nahnu batnuna. Batnuna ya. Baik. Batnun. Coba sama-sama. Batnun. Baik. Dia kan qalqalah besar ya. Batnun. Batnun. Baik ya. Insyaallah nanti di pelajaran tahsin diperdalam ya. Baik. Nah, sekarang mari kita lihat kenapa dibaca jar. Dia oleh huruf fi. Terakhir, batni itu sendiri juga tarkib. Apa nama tarkibnya? Tadi lihat tadi batni itu asal katanya batnun ditambah ana. Berarti dia isim batnun dari si maknanya nakirah ma'rifah. Perhatikan yang hitam ini, batnun. Ya. Nakirah ma'rifah. Nakirah. Ana
Nakirah. Nakirah ma'rifah? Nakirah. Ma'rifah, ya. Kenapa ma'rifah? Isim dhamir. Nakirah ketemu ma'rifah? Idhofah. Ya, itu kuncinya. Jadi walaupun dia itu hanya ya sukun tadi, tapi itu adalah dhamir pengganti ana. Ya, berarti sebenarnya batunun ditambah dengan ana sebenarnya. Batunun ditambah dengan ana. Maka digabung menjadi batani, ya. Batunun nakirah ketemu dengan ana ma'rifah membentuk tarkib idhofah. Ya. Berarti di sini kita menemukan dua tarkib sekaligus terjadi. Fi batni jar majrur, sementara batni itu sendiri tarkibnya idhofah. Insyaallah bisa dipahami ya. Baik, alhamdulillah. Lanjut. Ya. Sammaituha. Baik, kita perhatikan sammaituha. Kita tandai dulu. Sammaituha. Coba diperhatikan sammaituha, apakah di awalnya ada mim? Tidak. Di awalnya ada alif lam? Ada tanwin? Ada ta marbuthah? Tidak. Ada huruf jar di awalnya? Ada harfun nida? Tidak. Berarti dia bukan isim. Nah, berarti Ustaz maunya ke hanya. Taib. Berarti hanya. Taib. Haknya isim. Ya. Kenapa isim? Dhamir. Isim dhamir. Hak kembali kepada dhamir apa? Iya. Hiya. Taib. Ya. Mudzakkar muannas. Muzakkar. Hiya berarti di sini muannas. muannas ya. Terakhir pertanyaannya mufrad musanna jamak. Kembali ke ini. Kalau buku jari yang paling bawah berarti dia tunggal ya. Tunggal. Berarti dia mufrad. Ya. Jadi kembalikan ke sini. Ya. Huwa mufrad, huma musanna, hum jamak. 1 2 3. Itu dia memang pengecualian ya. Tidak kita ubah dengan pola yang tadi. Hiya tunggal, huma 2, huna 3 atau lebih. Maka disebut mereka perempuan. Ya. Insyaallah. Jadi kalau ragu ya kembalikan ke sini untuk memastikan dia mufrad, musanna, jamak. Baik, alhamdulillah. Lanjut. Silakan. Al-mihrab. Al-mihrab. Al-mihrab ya. Jadi kita baca sampai huruf terakhirnya ya. Baik. Kenapa isim? Ustaz? Ada alif lam. Satu lagi mim ya. Jadi sebenarnya kalau ada alif lam di depannya berarti asal katanya mihraba. Ditambah dengan alif lam dibaca al-mihrab. Maka perhatikan huruf pertamanya. Huruf pertamanya apa di sini? Mim ya. Berarti mihrab. Tambahannya alif lam. Baik. Mudzakkar muannas. Mudzakkar. Ma'rifah nakirah. Ma'rifah. Mufrad musanna jamak. Mufrad. Ubah jadi musanna. Tambahkan alif dan nun. Mihrabani atau mihrabaini. baik sama-sama. Mihrabun. Mihrabun. Mihrabani. Mihrabani. Mihrabaini. Mihrabaini. Baik. Ya Arabnya. Rafa nasab jar. Nasab. Baca rafa. Mihrabu. Baca jar. Mihrabi. Baik, alhamdulillah. Lanjut, Ustaz. Ar-rajimi. Baik. Kenapa isim? Ada alif lam. Jadi asal katanya rajimun atau rajimi ditambah alif lam menjadi ar-rajimi. Nah, ini kunci kalau nanti ya belajar mana huruf samsiah dan qamariyah yang tadi kita simpulkan. Kalau dia pakai tasdik berarti masukkan hurufnya langsung. Minas syaitani. Nirrajim. Ya. Az-zakaru. Ya. Berarti langsung masuk hurufnya. Ya, itu menunjukkan bahwa huruf tersebut jenisnya qamariyah. Nah, bedanya di sini tadi as-sami'u. Jadi tidak dibaca al-sami'u, tidak ya, as-sami'u. Tapi kalau ain al-alimu. Nah, itu nanti dalamnya nanti belajar di tajwid ya. Nah, Al-Qur'an sudah bantu. Kita dalami ar-rajimi ya. Muzakkar muannas. Silakan. Muzakkar muannas. Muzakkar. Tidak ada ta marbuthah, tidak ada alif tanis. Ma'rifah nakirah maknanya. Pakai alif lam. Nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Baik. Dari sisi i'rab, rafa, nasab, jar.
Jar. Apa tanda jarnya? Garis bawah. Baris bawah. Baik. Baca rofa. Ar-rajim. Ar-rajimu. Baik. Baca nasab. Ar-rajimi. Ar-rajima. Ar-rajima. Baca jar. Ar-rajimi. Baik ya. Ar-rajimu, ar-rajima, ar-rajimi. Sama-sama. Ar-rajimu, Ar-rajimu. ar-rajima, Ar-rajima. ar-rajimi. Ar-rajimi. Baik, alhamdulillah. Lanjut. Silakan. Zurriyata. Zurriyataha. Baik ya, zurriyataha. Yang mananya isim? Kedua-duanya, Pak. Kedua-duanya. Baik ya, alhamdulillah. Baik. Mari kita dalami. Zurriyataha itu asal katanya tadi dari Zurriyatun. zurriyatun ya. Zurriyatun ya, pakai ta marbutah. Nah, itu tadi yang menyebabkan ketemu dengan ha, maka dibaca zurriyataha. Taib ya, zurriyatun. Kita pelajari zurriyatun. Nakirah ma'rifah. Nakira. Nakirah. Taib ya. Muzakkar muannas. Mu'anas. Muannas. Apa lagi? Mufrad musanna jama'. Mufrad. Mufrad. Baca musanna. Zurriyatani. Baik, atau? Zurriyataini. Baik, sama-sama. Zurriyatun. Zurriyatun. Zurriyatani. Zurriyatani. Zurriyataini. Zurriyataini. Baik. I'rabnya rafa nasab jar. Nasab. Zurriyatun. Rafa. Rafa. Baca nasab. Zurriyatan. Baca jar. Zurriyatin. Baik, kita pindah ke ha. Ha nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Ma'rifah. Sekarang nakirah ketemu ma'rifah. Apakah membentuk tarkib? Tarkib idhofah. Tarkib idhofah. Ya, maka kita ketemu lagi satu tarkib idhofah zurriyataha. Yakni rumus yang pertama ya. Nakirah ketemu Ma'rifah. ma'rifah. Baik, alhamdulillah. Lanjut, silakan Ustaz. Asanin. As-sani. As-sani. Baris kedua. Asanin. Asanin. Ahsanin, maaf. Asanin. Hasanin, maaf. Hasanin ya. Alhamdulillah. Sim. Hasanin, baik. Apa tanda isim di sini? Tanwin, baik. Muzakkar muannas. Monas. Apakah ada ta marbutah? Oh tidak. Muzakkar. Ma'rifah nakirah. Nakiro. Nakirah. Baik. Dari si i'rabnya rafa nasab jar. Ya. Jar. Baca rafa. Asanan. Baca rafa. Asanan. Baris depan. Hasanun. Asanon. Baca nasab. Asanan. Baca baris atas. Asanan. Hasanan. Baca jar. Asanin. Hasanin. Sama-sama. Hasanun. Asanan. Hasanan. Asanan. Hasanin. Asanin. Baik ya. Baik. Kita lanjutkan. Silakan. Mindi. Minni. Baris. Fataqabbal minni. Baik. Fataqabbala minni. Baik. Minni. Yang mananya isim? Ya. Ya sukunnya ya. Jadi kalau ditanya mana isimnya, ya sukunnya. Ya, karena itu sebenarnya terdiri dari min ya ditambah dengan ana. Maka jawabannya min ana bukan, tapi minni ya. Minni. Baik. Baik, pertanyaannya di sini apa tarkibnya? Min ketemu dengan ya sukun atau min ketemu dengan anak tadi. Apa tarkibnya? Huruf jar ketemu dengan ana. Ana itu isim atau bukan? Isim. Huruf jar ketemu dengan isim jar majrur ya. Jadi minni itu adalah tarkibnya jar majrur. Baik ya. Baik, alhamdulillah. Lanjut Ustaz. Kal unsa. Kal unsa. Baik ya, kal unsa. Yang mananya isim? Unsa. Al unsa. Baik ya. Kenapa ada isim? Apa tanda isim? Ada alif lam. Baik. Muzakkar muannas. Kalau mananya muannas. Muannas ya. Dan memang dia muannas ya. Apa tanda muannas di sini? Ya. Nah, itu ya. Alif ta'nis. Nah, ini contoh alif ta'nis yang kita temukan ya. Rumah seperti rumah ya tanpa titik. Baik ya. Ma'rifah nakirah. Ma'rifah. Ma'rifah. Apa tanda ma'rifah? Alif lam. Alif lam.
Apa lagi? I'rabnya rafa, nasab, jar. Unsai ya kalau Ya, berarti berarti jar. jar ya. Pertanyaannya kenapa dibaca jar meskipun kelihatannya sa? Karena didahului dengan huruf jar. Baik ya. Mana huruf jarnya di sini? Kaf. Kaf ya. Jadi ketemu huruf kaf yang memang jarang ya, kecuali di Al-Qur'an. Jadi kaf itu seperti. Jadi itu termasuk huruf jar. Ketemu dengan isim. Maka pertanyaannya kenapa dia dibaca jar? Apa tarkibnya? Jar. Didahului huruf jar. Jar. Maka bentuk tarkibnya Jar majrur. jar majrur ya. Jadi sebenarnya dibaca kal unsi, tapi dia tetap Kalau unsa. unsa, tidak berubah ya. Jadi ini tarkibnya jar majrur. Alhamdulillah. Ya. Baik. Kita putar lagi. Ya. Atau sama-sama ya, supaya lebih cepat. Kita lanjutkan. Wah, ini udah beres semua ya. Ayat 34 beres. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. Sekarang kita lanjutkan. Isim atau bukan? Bukan. Qalat? Bukan. Imrana. Isim. Imran. Isim ya. Kenapa dia isim? Nama. Nama ya. Jadi semua nama itu adalah Isim. isim. Nakirah, ma'rifah. Ma'rifah. Sekarang mari kita lihat ya. Imra'atun, nakirah, ma'rifah. Apakah ada alif lam? Tidak. Nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Kita lanjutkan. Imrana. Nama. Setiap nama nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Ma'rifah. Sekarang kita lihat dua isim berpasangan nakirah ketemu ma'rifah. Maka tarkibnya idhofah ya. Imra'atu imrana, istrinya imran ya. Baik. Kita lanjutkan ya. Harusnya dibaca jar. Nah, muncul pertanyaannya, harusnya dibaca imroni. Nah, Tapi kenapa dibaca imrona? Nanti ada satu topik khusus di dalam Nama. isim. Semua nama ya secara umum ya, dia termasuk kelompok isim ghairu munsharif namanya, tidak boleh diubah ya. Maka tanda jarnya tetap baris atas. Nah, itu ketentuan khusus nanti kita tambahkan. Ya. Kita lanjutkan. Rabbi isim atau bukan? Dari sisi makna dia isim. Ya. Inni sementara kita lewatin dulu, bukan. Nazartu isim atau bukan? kan. Bukan. Laka isim atau bukan? Sin. Isim. Jadi kalau ada ka, jadi kita pastikan di sini ya. Itu tidak ada hu, ada ka, ada ki, kumakum, berarti itu adalah jenis dari isim dhamir. Baik. Ya. Maka laka itu adalah tarkibnya jar majrur. Coba kita wiridkan sama-sama. Lahu, Lahu. lahuma, Lahuma. lahum, Lahum. laha, Laha. lahuma, Lahuma. lahunna, Lahunna. laka, Laka. lakuma, Lakuma. lakum, Lakum. laki, Laki. lakuma, Lakuma. lakunna, Lakunna. ana, Ana. baik, ana, li, nahnu, Lana. lana. Baik ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Ma fi batni muharrara. Muharraran isim atau bukan? Isim. Isim. Nakira ma'rifah? Nakirah. Nakira. Mudzakkar muannas? Mudzakkar. Rafa nasab jar. Nasab. Baca rafa. Muharram. Baca jar. Muharram. Baik, kita lanjutkan. Fataqabbal isim atau bukan? Kan. Bukan ya. Innaka Kan. bukan ya. Kan. Kecuali ka-nya saja. Ya. Kita lewatin dulu ya. Anta Sin. tidak boleh ragu ya, isim dhamir. Ma'rifah nakirah, mudzakkar muannas, Zakar. mufrad musanna jama'. Mufrad. Mufrad. Ubah jadi musanna, Antuma. ubah jadi jama'. Antum. Baik. Antum ya. Anta, antuma, antum. Sama-sama. Anta. Antuma. Antum. Anti, antuma, antunna. Anti. Antuma. Antunna. Ana, nahnu. Ana. Baik ya. Kita lanjutkan. Falamma
Bukan. Wada'atha. Bukan. Bukan. Qalat Bukan. Rabbi. Sim. Rabbi isim ya. Inni Bukan. bukan ya. Wada'atha Bukan. bukan. Unsa isim atau bukan? Isim. Apa tanda isim di sini? Alif dan kok. Ya. Alif ta'nis ya, alif ta'nis. Mudzakkar muannas Munas. muannas. Nakirah ma'rifah nakirah ya. Baik. Kita lanjutkan. Allahu isim. Rafa nasab jar rafa ya. A'lamu isim atau bukan? Bukan. Bima Sim. isim ya. Jadi bima itu asal katanya bi ketemu dengan ma. Apa tarkibnya di sini? Jar majrur. Jar majrur ya. Huruf jar ketemu dengan Sim. ma ya. Wada'at Bukan. bukan isim. Laisa Bukan. bukan isim. Baik. Ini Bukan. Maryama Sim. Maryama isim. Nakirah ma'rifah Ma'rifah. ma'rifah. Mudzakkar muannas Muannas. ya. Mufrad musanna jama' Mufrad. mufrad ya. Ini bukan. U'izuha Bukan. bukan ya. Bika Sim. isim. Mana isimnya di sini? Ka. Ka. Ka ya. Apa tarkibnya? Jar majrur. Jar majrur. Baik. Sekali lagi. Ya. Fataqabbalaha Bukan. bukan isim. Rabbuha Sim. isim. Baik. Mana isim di sini? Rabbu. Rabbu ketemu dengan ha. Baik. Sekarang kita wiridkan ganti dengan huwa. Rabbuhu. Huma. Rabbuha. Hum. Rabbuhum. Hiya. Rabbuha. Huma. Rabbuhuma. Hum. Rabbuhum. Hunna. Rabbuhunna. Anta. Rabbuka. Antuma. Rabbuka. Antum. Rabbuhum. Anti. Rabbuki. Antuma. Rabbuma. Antunna. Rabbukunna. Ana. Rabbi. Ana. Rabbi. Baik. Nahnu. Rabbuna. 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 Ana. Rabbi. Nahnu. Rabbuna. Baik ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan bi qabulin Sim. isim. Yang mananya isim? Qabulin. Apa tanda isim di situ? Tanwin ya. Apa i'rabnya? Jar majrur. Tarkibnya jar majrur. Baik, alhamdulillah ya. I'rabnya. Apa i'rabnya? Jar. Jar. Apa tanda jarnya? Garis bawah. Baris bawah. Baik ya. Sekarang mari kita lihat di sini. Qabulin. Perhatikan qabulin. Nakirah ma'rifah. Nakirah. Nakirah. Hasanin. Nakirah ma'rifah. Ma'rifah. Pakai ada alif lam? Nakirah. Nakirah juga ya. Hasanin nakirah. Qabulin nakirah. Apakah ada kemungkinan idhofah? Ada Ada. ya. Tetapi ini dibaca tanwin Jar. ya. Maka ini bukan tarkib idhofah ya. Nanti tarkib yang lain. Ya, kalau tarkib idhofah dibacanya biqabuli hasanin. Ya, biqabuli hasanin. Itu syaratnya tadi, bahwa isim yang pertama hanya boleh dibaca tanpa tanwin. Itu ketentuannya ya. Kalau dibaca sama-sama tanwin meskipun isim yang kedua itu jar, maka itu bukan idhofah. Gitu ya. Bukan idhofah. Insyaallah nanti pada gilirannya akan kita dalami ya. Baik, sekali lagi. Wa ambataha isim atau bukan? Bukan. Nabatan. Apa tanda isimnya? Tanwin ya. Nakirah ma'rifah. Nakirah. Nakirah ya. Mudzakkar muannas. Nakar. Mudzakkar. I'rabnya rafa nasab jar Nasab. nasab ya. Sekarang kita lanjutkan. Hasanan isim. Apa tanda isimnya? Tanwin. Mudzakkar muannas. Mudzakkar. Ma'rifah nakirah. 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 Sekarang mari kita lihat ya. Nabatan nakirah ma'rifah nakirah. Hasanan nakirah ma'rifah nakirah. Ketemu lagi nakirah ketemu nakirah. Ya, ada peluangnya idhofah, tapi Al-Qur'an membacanya nabatan
hasanan, bukan nabata hasanin. Berarti ini bukan tarkib idhofah. Jadi isim sifat itu memang isim yang artinya sifat. Hasanan yang baik, ya. Jadi isim sifat ya berarti sifat dalam bahasa kita, ya. Maka jadi sambil jalan sudah ketemu satu jawaban, ya. Kalau dia ketemu dengan isim sifat, salah satunya dari makna isim sifat itu. Nanti akan kita dalami dari cirinya. Kapan kita bisa menemukan dari ciri itu isim sifat? Nah, insyaallah, ya. Baik. Jadi tidak selalu nakirah ketemu nakirah idhofah. Nah, ini bisa kita simpulkan malam ini. Tapi kalau nakirah ketemu ma'rifah pasti tidak idhofah. Tidak ada kemungkinan lain, ya. Nakirah ketemu ma'rifah hanya satu jenis tarkibnya idhofah. Tapi kalau nakirah ketemu nakirah ada dua kemungkinan. Yang kita pelajari malam ini idhofah. Kapan dia idhofah? Kalau nakirah yang kedua isimnya non sifat. Kalau isimnya sifat maka bukan tarkib idhofah. Itu dulu jawabannya, ya. Tarkib apa? Bersabar. Tarkibnya bersabar, ya. Sedikit lagi. Wakaf falaha isim atau bukan? Bukan. Zakaria isim atau bukan? Isim. Kenapa ada isim? Nama, ya. Muzakkar muannas? Muzakkar. Ma'rifah nakirah? Ma'rifah. Karena nama laki-laki, nama nabi. Kullama? Ya, sementara bukan isim dulu, ya. Dakhala? Bukan isim. Alaiha? Isim. Yang mananya isim? Ha. Ketemu dengan ala, apa tarkibnya? Jar majrur, ya. Jadi alaiha itu tarkibnya jar majrur. Huruf jar, ala ketemu dengan ha, isim. Ha kembali kepada dhamirnya. Dhamir aslinya ha itu? Iya. Ya. Mufrad, musanna, jamak? Mufrad. Ubah jadi musanna? Alaihima. Alaihum, ya. Boleh. Alaihima. Ya, sementara alaihima, ya. Alaihuma juga boleh diterima dulu, ya. Baik, kita lanjutkan. Zakaria isim. Baik, sudah tadi, ya. Kita ulang. Wajada bukan isim. Indaha Indah. dari ciri isim? Bukan. Rizqan isim. Tanda isimnya? Tanwin. Mudzakkar muannas? Ma'rifah nakirah? Mufrad musanna jamak? Mufrad. Ubah jadi musanna Rizqani. atau Rizqai. sama-sama rizqun, rizqani, rizqaini. Rafa nasab jar nasab. Baik. Qala ya Maryamu isim. Yang mananya isim? Maryamu. Apa tanda isim di sini? Nama. Satu lagi? Ada ya. Huruf nida, harfun nida, ya. Baik. Muzakkar muannas? Muannas. Ma'rifah nakirah? Baik. Alhamdulillah. Ya. Anna bukan isim. Laki isim. Yang mananya isim? Ki. Dhamirnya kembali ke siapa? Anti, ya. Baik. Muzakkar muannas? Muannas. Mufrad musanna jamak? Mufrad. Ganti musanna? Lakuma. Ganti jamak? Lakunna. Sama-sama. Laki? Lakuma? Lakunna. Laki? Lakuma? Lakunna. Laki berarti kembali ke anti, ya. Jadi kembali ke asal dhamirnya itu juga penting diingat, ya. Terakhir belum, ya. Hadza isim atau bukan? Hadza hadhihi ini, ya. Mudzakkar muannas? Mudzakkar. Ma'rifah nakirah? Ma'rifah. Baik. Qalat bukan isim. Huwa isim, ya. Mudzakkar muannas? Mudzakkar. Ma'rifah nakirah? Ma'rifah. Mufrad musanna jamak? Ubah jadi musanna? Ubah jadi jamak? Oh iya. Min indillah. Indi isim. Kenapa isim? Ada huruf jar min, ya. Indi apa i'rabnya? Rafa nasab jar? Kenapa dibaca jar? Ada huruf min. Apa tarkibnya? Jar majrur. Thayyib, ya. Allahi apa i'rabnya? Jar, ya. Apa tanda jarnya? Baris bawah.
Innallaha, apa i'rabnya Allah? Nasab. Apa tanda nasabnya? Baris atas. Yarzuku, Bukan. bukan isim. Man yasha'u. Yang mananya isim? Yasha'u. Taib ya. Mudzakkar muannas. Mudzakkar. Ma'rifah nakirah. Nakirah. Taib ya. Kita lanjutkan. Bi ghairi isim. Apa tanda isimnya? Diawali oleh huruf jar ya. Apa i'rabnya? Ghairi jar. Jar. Kenapa dibaca jar? Jar. Ada awalnya huruf jar. Apa tarkibnya? Jar majrur. Jar majrur. Alhamdulillah ya. Hisabin Isim. isim. Apa tarkibnya? Oh, maaf. Apa tanda isimnya? Tanwin. Tanwin ya. Nakirah ma'rifah. Nakirah. Mufrad musanna jama'. Ya. Mudzakkar muannas. I'rabnya rofa nasab jar. Jar. Ya. Baik. Kenapa dibaca jar? Karena Tanda jarnya baris bawah. Sekarang pertanyaannya kenapa dibaca jar? Depannya ada huruf jar yang bisa. sebelumnya Hisabin. Kita ke hisabin. Ada yang bisa jawab? karena mengikuti ghairi. Ya. Masih dipengaruhi oleh huruf jar yang bisa. Dipengaruhi oleh huruf jar bi. Ini nanti harus ada hadiahnya nih. Bagi yang bisa. Ada sabi Ya? sabi. Ada? Ketemu ternyata. Terakhir ya. Coba perhatikan. Idhofah. Hisabin tadi juga isim, ya. Idhofah. Bi ghairi tadi isim. Perhatikan ghairinya. Nakirah ma'rifah. Nakirah. Nakirah. Kamu Ya. Hisabin nakirah ma'rifah. sifat. Hisabin pakai alif lam atau tidak? Nakirah. Nakirah ketemu nakirah ada peluang idhofah. Lihat Al-Qur'an membacanya ghairi hisabin. Ghairi hisabin. Ingat tadi nakirah ketemu nakirah membentuk idhofah kalau isim yang kedua nakirah ini ya non sifat. Ya, dan Al-Qur'an membacanya bi ghairi hisabin bukan bi ghairin hisabin. Ya. Kalau dibaca bi ghairin hisabin, baru bukan dia idhofah, tapi dibaca bi ghairi hisabin. Nah, di sini kelihatan bahwa kita sudah dapat jawaban untuk dua kata ini dari si Arabnya. Pertama, bi ghairi. Kenapa dibaca bi ghairi? Karena ada huruf jar. Baik. Sekarang kita lihat, kenapa dibaca hisabin? Karena dia idhofah. Alhamdulillah ya. Jadi dengan pelajaran malam ini, kalau ketemu dengan dua kata begini sudah bisa dibaca meski tidak berbaris ya. Karena sudah dapat dua tarkib di sini. Satu tarkib jar majrur bi ghairi, yang satu lagi ghairi ketemu hisabin. Ghairi nakirah ketemu hisabin nakirah non sifat, maka ketentuannya idhofah. Ketentuan idhofah isim yang kedua bacalah jar. Tanda jarnya baris bawah. Alhamdulillah. Ini ketemu juga ya kan, satu jenis tarkib idhofah jenis yang kedua. Nakirah ketemu. Alhamdulillah. Ya. Artinya apa tuh, Ustaz? Ya. Ghairi hisabin. Tanpa hisab. Dengan tanpa hisab. Jadi sesungguhnya Allah akan memberikan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki bi ghairi hisabin, tanpa hisab. Ya. Rezeki yang terbesar yang Allah berikan itu apa? Surga. Itu kan topik kita. Ya. Maka Allah akan berikan surga kepada siapa yang dikehendaki kelak tanpa hisab. Dan ini jalurnya memang jihad fisabilillah. Ya, maka kita terus berdoa ada kesempatan untuk jihad fisabilillah. Ya. Kalau tidak tetap normal jalurnya. Ya. Nah, kita berlindung nggak kuat kita kalau normal ya. Insyaallah. Ya. Baik. Insyaallah ya. Jadi mudah-mudahan semakin tajam. Untuk pertemuan Selasa depan kita pertajam isim non sifatnya supaya nanti analisanya ya semakin kuat ya. Kapan kita menggabungkan nakirah ketemu nakirah melahirkan idhofah atau bukan idhofah ya. Mudah-mudahan berkah bermanfaat apa yang kita pelajari malam hari ini. Kepada Allah kita mohon ampun, kita tutup dengan istighfar. Astagfirullah subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.